Dan pemirsa, untuk mengetahui prospek daya tahan rupiah pekan depan, kita telah terhubung dengan Ruli Arya Wisnu Broto, Senior Financial Market Analyst Bank Mandiri. Terima kasih Pak Ruli telah bergabung bersama kami. Pak Ruli, seperti apa tentunya tren rupiah sepekan hingga sore hari ini, Pak Ruli? Sampai dengan sore ini saya melihat sepanjang pekan ini juga menguat cukup signifikan ya. Selama sepekan menjadi salah satu mata uang yang mengalami apresiasi paling signifikan ya dibandingkan dengan beberapa mata uang lainnya di kawasan. Sejak penutupan pekan lalu telah menguat sekitar 1%, sementara beberapa mata uang di kawasan lainnya seperti ringgit Malaysia, Thai baht, Filipina mengalami apresiasi antara 0,1 sampai 0,8% sepanjang sepekan ini. Baik, nah ini bagaimana dengan daya tahan rupiah September ini dengan ekspektasi kebijakan The Fed? Saya rasa sangat baik ya daya tahan rupiah ya dengan ekspektasi normalisasi kebijakan moneter ya atau tapering yang rencananya akan mulai dilakukan pada akhir tahun ini. Waktu tapering secara spesifik mungkin akan diumumkan pada tanggal 21 dan 22 September pada rapat FOMC bulan ini. Secara fundamental memang rupiah memiliki posisi yang masih cukup kuat ya dalam menghadapi dampak dari tapering ya. Pertumbuhan ekonomi sudah lepas dari resesi di kuartal 2 lalu, kemudian cadangan devisa tercatat masih sangat tinggi mencapai 137 US dollar, secara hampir 9 bulan impor ya, hampir 3 kali lipat dari standar kecukupan internasional. Selain itu kita juga memiliki surplus neraca perdagangan yang cukup tinggi dan defisit neraca transaksi berjalan yang tetap stabil. Selain itu peringkat utang kita juga masih cukup baik ya, sepanjang pandemi masih tetap stabil ya, sementara negara-negara lain itu banyak yang peringkat utangnya diturunkan ya semenjak pandemi. Memang kebijakan memang akan sangat berdampak ya, rupiah masih tetap terpengaruh apabila volatilitas di pasar global mengalami kenaikan. Namun kalau kita melihat dari pergerakan pas sepanjang pekan ini masih sangat positif. Dari global kita lihat US Treasury yield masih tetap berada di bawah 1,3%, USD Index cenderung mendekati 92. Jadi komunikasi yang kita lihat yang dilakukan oleh Jerome Powell masih cukup baik ya untuk menghindari taper tantrum seperti yang terjadi di tahun 2013. Ya, tapi kita juga lihat tapering tantrum periode ini diprediksi tidak akan seburuk tahun 2013 karena porsi asing di obligasi RI terus menyusut. Apakah benar Pak Ruli? Dan ini bagaimana arahnya ke depan? Kalau kita melihat memang sejak terjadinya pandemi di bulan-bulan Februari dan Maret tahun 2020 lalu, proporsi kepemilikan asing terhadap total outstanding SDN memang menurun cukup signifikan dari sekitar 40% menjadi sekarang hanya sekitar 22% sampai dengan akhir bulan Agustus kemarin. Tapi memang saat ini kalau kita melihat prospeknya cukup baik ya dengan rendahnya proporsi asing. Memang ke depan seharusnya kita akan less affected ya dibandingkan dengan kalau porsi asingnya besar. Kami melihat ya 22% yang masih bertahan di dalam negeri ini masih cenderung investor yang jangka panjang dan investor institusi yang masih akan stabil. Ke depan memang kalau kita dari tapering ini, yang penting bagi kita itu adalah penanganan pandemik dan kebijakan dalam mengatasi dampak ekonomi dari pandemi. Baik, lalu akan seperti apa Pak Ruli dampak dari rencana burden sharing di BI dan pemerintah terhadap rupiah dan obligasi Indonesia? Burden sharing ya yang memang tertuang dalam SKB 3 berpengaruh cukup positif ya terhadap pasar ya. Kalau kita lihat terlihat dari penurunan imbal hasil SDN tenor 10 tahun dalam beberapa hari terakhir ya. Saat ini berada di kisaran 6,1%, kemudian rupiah juga cenderung menguat ya. Memang burden sharing ini bertujuan untuk mengurangi beban pemerintah, terutama dalam penanganan pandemi dan juga penanggulangan dampak ekonomi. Namun burden sharing ini BI diberikan wewenang untuk pembiayaan langsung ya terkait dengan vaksinasi dan penanganan kesehatan. Kemudian penerbitan SBN pemerintah di primary market yang akan private placement kepada BI itu kuponnya juga lebih rendah. Ya kalau kita lihat memang secara umum burden sharing ini dalam beberapa pekan yang setelah kita amati dampaknya cukup positif.
Baik, ini seperti apa tentunya ekspektasi keputusan The Fed dan juga Bank Indonesia di FOMC akhir bulan ini menurut Anda, Pak Ruli? Kalau kita melihat ya, sebenarnya keputusan The Fed yang di akhir bulan ini menurut kami tidak akan terlalu banyak yang telah disampaikan lalu oleh Jerome Powell pada pertemuan Jackson Hole. Powell masih cukup yakin bahwa inflasi di Amerika Serikat itu masih bersifat sementara dan akan menuju kembali normal sesuai dengan target dari. Dan memang dari sisi ketenaga kerjaan masih ada ketidakseimbangan dalam proses pemulihan ya, di mana lebih banyak terjadi pemulihan di sektor real, sementara di sektor jasa masih berada di bawah tren pertumbuhan. Sehingga memang kebijakan dari The Fed masih akan tetap akomodatif, tapering sedikit demi sedikit dilakukan pada akhir tahun 2021 ini. Dan memang suku bunga Fed Funds Rate kemungkinan baru akan dinaikkan pada tahun 2023. Sehingga dampaknya masih akan positif pergerakan pasar depan baik rupiah maupun di SDN. Baik, Pak Ruli, ini kita lihat di mana rupiah pekan ini bergerak di atas 14.200. Bagaimana prospek ya untuk pekan depan, Pak Ruli? Sentimen apa kira-kira yang harus diwaspadai? Kalau saya melihat memang cukup positif ya, 4 hari berturut-turut ditutup di bawah level 14.300. Ya, sampai dengan pekan depan saya kondisinya masih akan tetap positif dengan kemungkinan masih bisa ada ruang untuk penguatan dengan ekspektasi The Fed yang masih dovish sampai dengan akhir tahun 2021 dan rupiah masih akan kita lihat masih akan cukup kuat ya, range-nya sampai dengan akhir tahun di 14.100 sampai dengan 14.300. Sementara untuk pekan depan range kami perkirakan sekitar 14.250 sampai 14.350. Resiko sentimen mungkin akan kita lihat dari beberapa data ekonomi yang cenderung lambat, masih perlu diwaspadai. Namun demikian dengan perkembangan COVID yang juga sudah melandai, kita harapkan akan mulai positif ya aktivitas ekonomi sepanjang bulan September sampai dengan akhir tahun 2021. Baik, terakhir Pak Ruli, jadi menurut Anda rupiah akan berada di level berapa untuk hari Senin nanti? Hari Senin mungkin kita lihat tidak akan terlalu banyak berbeda dibandingkan dengan beberapa hari terakhir ya. Kisarannya mungkin di sekitar 14.250 sampai dengan 14.325. Oke, baik. Terima kasih Pak Ruli telah bergabung bersama kami. Terima kasih atas informasi dan juga analisisnya. Pemirsa, Ruli Arya Wisnubroto, Senior Financial Market Analyst Bank Mandiri.